semuanya, luar biasa. Sekarang bertemu lagi dengan Kak Ornati dan kakak sekarang ini ditemani oleh Kak Nari. Dan sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan boleh menyertai setiap hari-hari kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai setiap ibadah kami. Mari kiranya Tuhan tolong Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pujian kita yang berkata dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pujian kita lagi setinggi-tingginya langit. Lebih dalam kasih Yesusku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Shalom adik-adik. Ya, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, posisikan duduknya yang nyaman supaya adik-adik bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pengertian kepada setiap adik-adik di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan, di dalam mereka boleh mengerti akan firman Tuhan, dan pada saatnya nanti Tuhan mereka juga boleh melakukannya. Firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuasa Tuhan turut bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang tokoh bernama Stefanus. Siapa Stefanus itu? Ayo, apakah Stefanus itu ceritanya masuk ke dalam perut ikan? Bukan. Itu Yunus ya. Stefanus adalah salah satu dari pelayan di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Dia ditugaskan untuk melayani orang miskin di tengah-tengah jemaat di Yerusalem. Stefanus tidak kenal takut dalam menyampaikan kebenaran bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan, penyelamat bagi dunia ini. Dan Stefanus sangat berpegang teguh pada imannya. Dia penuh kasih, dia penuh hikmat dari Tuhan. Nah, dia selalu semangat bersaksi kepada semua orang. Walaupun banyak orang di Yerusalem yang tidak suka dengan kesaksian yang diberikan oleh Stefanus, mereka tidak percaya, tetapi Stefanus dengan lemah lembut terus menyampaikan
membuat mereka, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan orang-orang yang membenci Stefanus itu? Karena Stefanus terus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yuk kita tonton videonya. Kita boleh duduk tenang. Kita tonton ya adik-adik. Pada masa itu, jumlah murid terus bertambah. Para pengikut Kristus sibuk memberikan pelayanan khusus kepada para janda dan orang miskin dengan membagikan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa orang mengeluhkan masih banyak orang yang berkekurangan dan janda-janda yang terabaikan. Agar rasul-rasul punya banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan beban pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan dan para janda. Baiklah kita memilih 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan para janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya adalah Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa sambil menumpangkan tangan di atas mereka. Semua orang senang. Ada 7 diakon baru yang membantu melayani. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem terus bertambah banyak. Ada beberapa imam yang percaya pada Tuhan Yesus. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban jitu yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang mahkamah agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat.
Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus Juru Selamat yang diutus Allah itu telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi dusta melepas jubah mereka dan menaruhnya di dekat kaki seorang pria muda bernama Saulus. Ya, luar biasa ya adik-adik, bagaimana Stefanus berpegang teguh dengan imannya. Stefanus tidak marah waktu lempari batu, malahan berdoa untuk orang yang melempari dia dengan batu, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebelum Stefanus mati, dia menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Stefanus mati sebagai martir. Jadi, martir yang pertama adalah Stefanus. Apakah martir? Yo, siapa yang tahu martir? Martir adalah orang yang berani berjuang sampai mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Ayo kita ulangin lagi ya. Martir adalah orang yang berani berjuang sampai mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi kakak mau bertanya sama adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Seperti Stefanus yang semangat terus, apapun rintangannya, dia tetap menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana? Nah, kalau kita sebagai anak-anak yang sedang belajar di sekolah, kira-kira gimana ya caranya supaya bisa menjadi saksi buat Kristus? Yuk, dengan memberikan nilai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul? Ya, kalau nilai kita baik, orang-orang, teman-teman kita akan melihat bangga, melihat, wah, anak ini, temanku ini rajin belajar, makanya nilai dia bisa bagus. Mereka sangat taat ya, dia sangat
mendengarkan ajaran Tuhannya ya, disuruh taat, tertib, disiplin selalu dilakukan. Nah, itu membawa harum nama siapa? Nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan karena melihat ini loh anak-anak Tuhan rajin-rajin belajar, nilainya bagus-bagus. Coba kalau misalnya nilainya jelek, udah nilainya jelek, nakal lagi, tidak pernah buat PR. Kira-kira itu memuliakan nama Tuhan apa mempermalukan nama Tuhan? Ya, pastinya mempermalukan nama Tuhan. Jadi mulai dari sekarang kita mau menjadi saksi Tuhan yang hidup dengan apa? Rajin belajar, memberikan nilai yang terbaik buat Tuhan. Satu lagi, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup? Kita harus selalu berkata yang benar. Contohnya, kita diajak teman-teman kita melakukan yang tidak baik. Kira-kira adik-adik berani nggak bilang sama teman-temannya, aku tidak mau ikut. Nah, anak-anak Tuhan harus menunjukkan jati dirinya, harus menunjukkan bahwa dia anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik. Dan kita juga boleh menasihati teman kita kalau misalnya teman kita sudah melakukan hal-hal yang di luar jalur yang benar. Jangan takut adik-adik, walaupun dia kelihatannya mengucilkan, sok suci loh. Jangan takut, kita tetap sampaikan firman Tuhan, kita katakan, itu tidak benar, mencuri tidak benar, bolos tidak benar, menyontek tidak benar. Tetap harus disampaikan. Itu adalah anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Siapkan dirinya mulai dari sekarang ya. Yuk kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar mengenai kisah Stefanus, saksi Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat, yang militan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah penyelamat dunia ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau belajar mencontoh Stefanus untuk tetap semangat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di dunia ini. Di tempat kami berada, di sekolah, di rumah kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan yang membawa nama harum Tuhan, yang menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah mempraktikkan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi hari-hari kami ini. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap jagai kami, lindungi kami, pagari kami dengan malaikat-Mu Tuhan, agar kami semuanya terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari penyakit Tuhan, agar kami tetap sehat, tetap kuat, dapat sekolah, belajar, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami ucapkan syukur pada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.